Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu fuzzy logik dan implementasi. Nah, adapun di sini kami beranggotakan 4 orang, dan yang pertama saya sendiri Muhammad Nizamsyah sebagai moderator, dan yang kedua Shelly Palerante pemateri 1, yang ketiga Yudesen sampai Pakiding pemateri 2, dan yang terakhir Risna Febrianti pemateri 3. Adapun poin yang kami akan jelaskan yaitu apa itu fuzzy logic, dan yang kedua MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, dan yang ketiga implementasi fuzzy logic. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep fuzzy logic atau logika fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Lotfi Asforzadeh pada 1962. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel, atau workstation berbasis akuisisi data dan sistem kontrol, atau disebut Sutojo 2011. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi adanya perubahan kecil terhadap nilai yang mengakibatkan perbedaan kategori. Sehingga dengan adanya perubahan sedikit pada nilai tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kita akan masuk ke pemateri pertama, yaitu Shelly Palerante, dipersilakan. Baiklah, kita masuk pada MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. Nah, pada MATLAB tersedia berbagai macam toolbox untuk berbagai disiplin ilmu, dan salah satunya adalah Fuzzy Logic Toolbox. Nah, langkah-langkah menggunakan Fuzzy Logic Toolbox pada MATLAB yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada pun studi kasusnya, yaitu dinner for two. Nah, seperti ada pada layar, kasus dinernya ini yaitu karena hari ini Valentine, Romi ingin mengajak ke Julie dinner di suatu restoran. Sebelum berangkat dinner, Romi berpikir akan membagi kebahagiaan pada malam ini kepada pelayan restoran dengan memberikan uang tip. Nah, dia akan memberikan uang tip sebesar 5-25% dari total belanjanya. Besaran uang tip akan dilihat dari tingkat pelayanan dan kualitas makanan yang dihidangkan. Nah, setelah makan malam itu, Romi memutuskan besarnya uang tip yang akan diberikan kepada pelayan restoran jika setelah menikmati hidangan dan fasilitas pelayanan, Romi memberikan nilai, yaitu pelayanan 7, makanan 8. Nah, kisaran uang tipnya itu 5-25%. Adapun aturan pemberian tip yang ditetapkan oleh Romi, yang pertama, jika pelayanan jelek atau makanan tengik, maka tipnya rendah. Yang kedua, jika pelayanan sedang, maka tipnya standar. Yang ketiga, jika pelayanan bagus atau makanan lezat, maka tipnya mahal. Nah,
ada pada layar itu input pelayanan. Nah, kita akan mendesain sama di toolbox-nya. Yang kedua itu input makanan. Nah, untuk input makanan ini kita menggunakan trapesium. Dan yang output itu uang tip berbentuk segitiga. Setelah itu kita akan merancang toolbox. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu Judesen sampai Pakiding. Dipersilakan. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai toolbox dari materi yang telah disampaikan oleh Saudari Sally. Untuk mendesainnya, pertama masuk pada command window, lalu mengklik atau mengetik kata kunci, lalu ketik enter, dan ketika tombol enter sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu input, proses, dan output. Untuk mengedit input, klik edit, lalu tambahkan variabel, lalu tambahkan input. Di sini inputnya ada 2. Untuk mengedit variabel input, klik edit, lalu memasukkan input pertama yaitu pelayanan. Selanjutnya untuk mengedit input yang kedua, yaitu mengklik kata edit, selanjutnya mengedit input yang kedua, ini yang pertama pelayanan, yang kedua yaitu makanan. Ya, baiklah, ini terdapat 2 input, pelayanan dan makanan. Selanjutnya, memasukkan nilai parameter pada setiap inputan. Yang pertama makanan, yaitu memasukkan nilai dengan cara mengklik edit, terus menambahkan MF-nya. Di sini MF type-nya yaitu trim, yaitu triangular atau segitiga dengan 3 MFS, yaitu 3 kondisi, 3 nilai. Selanjutnya yaitu mengukur ranknya. Ya, di sini terdapat 3, yaitu pada kaki kiri -5, puncak pertama 0, dan kaki kanannya 5. Untuk mengklik parameternya. Di sini 3 karena berbentuk segitiga dengan nama jelek yang pertama. Itu juga dilakukan seperti yang lain. Ya, selanjutnya klik rulers untuk mengedit ruler. Ya, di sini adalah lure editor, yaitu memasukkan setiap kondisi. Contohnya yang pertama di sini yaitu pelayanan jelek, makanan tengik, dan tipsnya murah. Lalu N-nya kita ganti or. Ya, ini adalah contohnya.
Yang pertama, jadi pada simulasi ini ada tiga kondisi, jadi kita akan membuat 3 rule-nya atau 3 penggaris pengukuran. Dan di sini ada pelayanan, if pelayanan is jelek or makanan is tengik, then tip is murah, itu yang pertama. Yang kedua, if pelayanan is sedang, then tip is standar. If pelayanan is bagus or makanan is lezat, then tip is mahal. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan surface-nya, yaitu klik view, atau selanjutnya klik surface-nya untuk menampilkan surface-nya. Dan di sini terlihat surface-nya. Ya, selanjutnya kita akan menggeser rule-nya atau penggaris pengukurannya, yaitu mengklik rule Ctrl plus 5. Ya, di sini jadi kita tinggal menggeser setiap penggaris. Di sini terdapat pelayanan yang digeser pada angka 7 dan makanan yang digeser pada angka 8 dengan input 8. Dan diketahui hasilnya outputnya adalah tipnya sebesar 20. Oke, itu dia toolbox dari simulasi tersebut, mendesain toolbox-nya. Saudara? Ya, oke. Nah, Kelihatan oke. sudah, kelihatan. Oke, next. Oke, mohon maaf. Jadi kita lanjut lagi ke pemateri 3, yaitu Risna Febrianti, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi fuzzy logic. Di sini berdasarkan referensi jurnal yang kami ambil, judul jurnalnya yaitu Optimasi Suhu Ladle Refining, Furnace atau LRF, pada pengolahan baja karbon tinggi dengan menerapkan metode Bazzi-Mamdani. Nah, sedikit saya jelaskan, pada penelitian ini dilakukan pengoptimalan suhu pada LRF yang merupakan salah satu lokasi sentral pada tahapan melting. Suhu optimum pada ladle ini dapat meminimumkan waktu produksi serta energi listrik yang digunakan. Juga dapat mencegah terjadinya penggumpalan material campuran baja ketika diolah pada tandis. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui suhu optimal pada ladle untuk produk baja high carbon dan mendapatkan hubungan antara kandungan karbon pada baja dengan lama pemanasan. Nah, di sini digunakan metode Mamdani dengan 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, kemudian aplikasi fungsi implikasi, ketiga komposisi aturan, dan yang keempat penegasan atau defasifikasi. Baiklah, kita akan rancang pada MATLAB. Nah, sebelumnya di sini tersedia data komposisi kimia besi all grade. Sumber datanya dari PT Eskapindo Pengolahan Besi Baja. Di sini ada composition dari karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, sampai nikel. Nah, di sini ada liquid temperaturnya. Ini sendiri adalah karbon ekivalen. Nah, untuk penentuan variabel dan semesta pembicaraan pada baja high carbon dapat diamati pada tabel 2. Nah, di sini inputnya ada 2, yaitu karbon ekivalen dan liquid temperatur. Outputnya adalah ladle temperatur. Untuk karbon ekivalen,
semesta pembicaraannya antara 0,24 sampai 0,8. Dengan keterangan jumlah karbon ekuivalen. Kemudian untuk liquid temperatur, semesta pembicaraannya antara 1462 sampai 1507. Dengan keterangan suhu pada saat baja berupa cairan. Sedangkan ladle temperatur, semesta pembicaraannya antara 1530 sampai 1570. Keterangannya suhu yang berada dalam ladle. Nah, untuk penentuan himpunan pasi pada baja high carbon, di sini dapat dilihat pada tabel 3. Untuk input karbon ekuivalen, nama himpunan pasinya yaitu sedikit, sedang, banyak. Dengan semesta pembicaraan antara 0,24 sampai 0,8. Dengan nilai domain dari sedikit yaitu 0,24 sampai 0,53. Untuk sedang 0,30 sampai 0,70. Kemudian banyak antara 0,53 sampai 0,80. Kemudian untuk input yang kedua yaitu liquid temperatur, himpunan pasinya ada 3, yaitu rendah, cukup, tinggi. Dengan semesta pembicaraan antara 1462 sampai 1507. Untuk domain rendah antara 1462 sampai 1485. Untuk domain cukup 1467 sampai 1503 dan untuk tinggi 1485 sampai 1507. Kemudian untuk output ladle temperatur, himpunan pasinya juga ada 3. Dengan semesta pembicaraan antara 1530 sampai 1570. Untuk himpunan rendah, domainnya antara 1530 sampai 1550, kemudian cukup antara 1534 sampai 1567, dan untuk himpunan tinggi, domainnya antara 1550 sampai 1570. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi keanggotaan untuk tiap variabel, yaitu karbon ekuivalen, liquid temperatur, dan ladle temperatur pada baja high dan low carbon. Nah, untuk fungsi keanggotaan variabel yang himpunan sedikit dan banyak menggunakan kurva yang bertipe trapezium member function. Sedangkan untuk yang sedang menggunakan bentuk triangular membership function. Nah, dapat dilihat pada gambar 2 yang merupakan input dari variabel karbon ekuivalen. Di sini untuk sedikit dan untuk banyak itu bentuk atau tipe membership function-nya berbentuk trapezium dengan rank antara 0,24 sampai 0,8. Ada tiga himpunan, sedikit, sedang, dan banyak. Oke, untuk gambar 3 yaitu input variabel liquid temperatur. Di sini ada 3 himpunan fasinya. Yang pertama rendah, kedua cukup, yang ketiga tinggi. Nah, untuk rendah dan tinggi, tipe membership function-nya yaitu trapezium membership function. Sedangkan untuk yang cukup, bentuknya segitiga atau triangular membership function.
Untuk variabel liquid temperatur, range-nya antara 1462 sampai 1507. Nah, dapat dilihat di sini untuk himpunan fasi cukup. Di sini parameternya untuk kaki sebelah kiri 1465 dan untuk puncaknya 1485 dan kaki sebelah kanan 1503. Nah, untuk gambar 4, output variabel ladle temperatur. Kondisinya sama. Ini ada 3 himpunan, rendah, cukup, dan tinggi. Untuk rendah dan tinggi menggunakan bentuk trapezium membership function. Di sini ada 4 kondisi sesuai yang diatur pada parameternya. Untuk kaki sebelah kiri 1550, puncak pertama 1560, dan untuk puncak kedua 1570. Dan untuk kaki sebelah kanan 1570. Nah, untuk variabel ladle temperatur, range-nya antara 1530 sampai 1570. Nah, setelah penentuan fungsi keanggotaan variabel, maka langkah selanjutnya yaitu membuat rules-nya atau aturan-aturan. Nah, di sini ada 5 aturan. Yang pertama, jika karbon ekivalen sedikit dan liquid temperatur cukup, maka ladle temperaturnya cukup. Jika karbon ekivalennya sedikit dan liquid temperaturnya tinggi, maka ladle temperaturnya tinggi. Jika karbon ekivalennya sedang dan liquid temperaturnya rendah, maka ladle temperaturnya cukup. Kemudian yang keempat, jika karbon ekivalennya banyak dan liquid temperaturnya rendah, maka ladle temperaturnya rendah. Kemudian jika karbon ekivalennya banyak dan liquid temperaturnya cukup, maka ladle temperaturnya cukup. Oke, nah setelah mengatur rule-nya, selanjutnya kita lihat jika karbon ekivalennya 0,7, liquid temperaturnya 1470 derajat Celcius, dan maka ladle temperaturnya atau outputnya sebesar 1540 derajat Celcius. Nah, berdasarkan gambar ini, analisis suhu ladle yang optimal atau dengan kata lain memenuhi syarat bahwa suhu pemanasan yang diberikan sesuai dengan praktek di lapangan, yaitu berkisar antara 1500 sampai 1600 derajat Celcius. Yang mana suhu optimum pada ladle ini dipengaruhi oleh 2 input, yaitu karbon ekivalen dan liquid temperaturnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan hasil analisis hasil pembahasan dan simulasi dari metode Hashim-Hamdani pada penentuan suhu optimum ladle refining furnace atau LRF pada proses pengolahan baja karbon, didapatkan bahwa kadar karbon pada proses pengerasan baja akan naik dengan semakin tingginya temperatur. Jika kadar karbon di permukaan terlalu tinggi, maka kekerasan tidak begitu tinggi. Hasil lain yang ditemukan yaitu suhu yang optimal
pada ladle tergantung pada karbon ekivalen dan titik temperatur pada ladle tersebut. Setiap tipe karbon yang dianalisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk baja high carbon, suhu optimal ladle-nya berada antara 1530 derajat Celcius sampai 1570 derajat Celcius. Sedangkan untuk baja low carbon, suhu optimal bergerak antara rentang 1585 derajat Celcius sampai 1595 derajat Celcius. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu saja yang dari kami. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semua, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.